Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, dengan syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, nikmat-Nya sehingga kita bisa salat zuhur berjamaah. Semoga kita berharap kepada Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, alhamdulillah atas karunia-Nya setelah salat subuh kita bisa duduk sejenak dalam majelis ilmu yang fadilah dan keutamaannya juga tak terbilang. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa sejenak dalam majelis ilmu lebih aku cintai dibandingkan dengan salat 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang buat salat 1000 rakaat? Masya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang as-sirah an-nabawiyah, mengenal sejarah kehidupan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu materi yang menjadi sangat penting untuk kita kenal. Kenapa? Karena lewat beliaulah kita kenal beliau adalah uswatun hasanah, dan karakter manusia dengan apapun tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pekerjaannya, maka dari beliaulah kita bisa mendapatkan yang namanya uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan kita pada kesempatan kali ini kita sampai pada kesempatan yakni di tahun ke-8 Hijriah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berangkat ke wilayah yang kita kenal masuk wilayahnya Romawi pada waktu itu, yakni terjadinya perang Mu'tah. Di tahun ke-8 Hijriah ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumadil Ula, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan terbesar pada waktu itu dari semua pasukan-pasukan sebelumnya. Tahun ke-8 Hijriah, berapa jumlah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengirim sejumlah 30.000 pasukan. Kita tahu sebelumnya dalam terbukanya Madinah Munawwarah itu Makkahul Mukarramah, jemaah sekalian, Rasulullah mengirimkan 10.000 dan kemudian bergabung bersama dengan pasukan-pasukan yang lainnya sampai kemudian berkumpul sampai kemudian 100.000 ya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang inilah merupakan jumlah yang luar biasa besar yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 30.000 pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapkan oleh beliau 3 pemimpin. Di mana jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 pemimpin ini telah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Jadi pemimpin pasukan pada waktu itu Zaid bin Haritha, dan kemudian Rasul juga menyebutkan kalau Zaid gugur maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu Ja'far bin Abi Thalib baru pulang dari satu wilayah yang beliau termasuk hijrah sebelum ke Madinah, Yasrib, sebelum ke Yasrib waktu itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama ketika kemudian beliau pulang, maka beliau kemudian disiapkan untuk menjadi pengganti dari Zaid bin Haritha. Dan ketika kemudian pemimpin yang kedua yang nanti misalnya yang pertama gugur dan kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka kemudian Rasulullah juga menyiapkan pemimpin yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. 3 inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disiapkan untuk memimpin pasukan dalam perang Mu'tah ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa
Dan berapa jumlah pasukan musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin pada waktu itu jamaah sekalian? Jumlah pasukannya adalah 200.000 pasukan. Sehingga 200.000 melawan 30.000 jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Berarti berapa? 6 kalinya, hampir 7 kalinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jumlah musuh yang luar biasa. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 pemimpin yang telah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata akhirnya benar-benar 3 pemimpin ini syahid. Sehingga jamaah sekalian, Zaid bin Harithah dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Pada waktu itu kemudian kaum muslimin masih tetap memiliki semangat yang sangat tinggi, dan mereka di antara mereka dan bermusyawarah siapa yang menggantikan Abdullah bin Rawahah setelah kemudian beliau syahid juga. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara kaum muslimin musyawarah, dan itu didapatkan informasi peperangan itu oleh Allah SWT disampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW di Madinah menyampaikan, menginformasikan peristiwa yang terjadi dalam perang Mu'tah ini. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kemudian kaum muslimin sudah ditinggalkan oleh 3 pemimpinnya yang ketiga-tiganya telah syahid, maka mereka kemudian bermusyawarah dan sepakat untuk menggantikan pasukan ini adalah Khalid bin Walid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pertama kali Khalid bin Walid ditetapkan sebagai pemimpin pasukan perang, dan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid jemaah sekalian yang dirahmati Allah karena jumlah musuh yang luar biasa besar, sehingga Khalid bin Walid kemudian mempersiapkan pasukan yang sudah disiapkan tersebut, ya, yang ada di depan kemudian dipindahkan posisinya dari yang di belakang, sehingga yang di belakang kemudian berganti ke depan, yang kanan diganti yang ke kiri, yang kiri ganti ke kanan, dan begitu seterusnya, sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh memperkirakan karena ini orangnya beda lagi, ini orangnya beda lagi, karena diputar jumlah pasukan posisi pasukan dari kaum muslimin, ya, oleh Khalid bin Walid itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka musuh memperkirakan ini ada tambahan pasukan untuk menambah jumlah kaum muslimin. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang terjadi adalah ketika pasukan itu sudah diatur kemudian oleh Khalid bin Walid, ya, dengan pemimpin pasukannya yang baru tadi, yang atas persetujuan kesepakatan dari kaum muslimin, maka Masya Allah wa tabarakallah, dari sanalah kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa, karena musuh kemudian lari ketakutan, dan itulah perang pertama melawan bangsa Romawi yang kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa istimewa. Dan sejak itu kemudian, ya, Khalid bin Walid kemudian ditetapkan sebagai pemimpin pasukan dari kaum muslimin, ya, sehingga Rasulullah SAW menegaskan ketika terjadi peristiwa pertempuran dan kemudian syahidnya 3 pemimpin pasukan dan kemudian digantikan Khalid bin Walid tersebut, Rasulullah SAW menginformasikan kepada para sahabat Nabi yang ada di Madinah Munawwarah peristiwa perjalanan perang tersebut. Perjalanan perang tersebut diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, sampai akhirnya kemudian kaum muslimin benar-benar mendapatkan kemenangannya. Beberapa sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, bagaimana kondisi peperangan wahai Nabi SAW? Maka Rasulullah kemudian menegaskan kembali, sekarang terpelihara, ya, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin.
muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya kemudian sudah diatur pasukan tadi, diputar ya, yang kanan dibalik di kiri, yang kiri ke kanan, kemudian yang depan di belakang, yang belakang di depan, dan seterusnya, sehingga musuh benar-benar melihat ini orang yang tidak sama, sehingga mereka meyakini adanya tambahan ya pasukan perang. Maka don musuh ini ya untuk melawan pasukan kaum muslimin yang diatur sedemikian rupa strateginya oleh pemimpin mereka yang baru, yakni Khalid bin Walid. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka meyakini seolah-olah ya dalam keyakinan musuh bahwa ada bantuan yang luar biasa. Ini pasukan muslim yang ada saja mereka sudah relatif kewalahan dengan perjuangan dari kaum muslimin tersebut, tetapi dengan strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, seolah-olah kaum muslimin ada tambahan pasukan lagi, maka musuh kemudian merasa down ketika kemudian digempur secara terus-menerus oleh pasukan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa yang luar biasa istimewa yang didapatkan oleh kaum muslimin atas pimpinan dari 3 sahabat Nabi SAW yang kemudian sampai syahid dan kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid, dan kemudian mendapatkan kemenangan yang luar biasa istimewa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kemudian Masya Allah wa tabarakallah, semangat dan spirit dari kaum muslimin itu di hampir sekian banyak peperangannya tidak ada jumlah pasukan muslim itu yang melebihi musuh, kecuali nanti satu peristiwa yang menjadi pelajaran berharga juga bagi kaum muslimin ya. Selain itu, selalu kaum muslimin jumlah pasukannya selalu lebih kecil dibandingkan dengan musuh. Namun mayoritas dari peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat, atau kemudian yang dipimpin oleh para sahabat sementara Rasulullah tidak ikut dalam peperangan tersebut, selalu jumlah kaum muslimin pasukannya lebih sedikit dibandingkan dengan musuh, namun mayoritasnya mendapatkan kemenangan-kemenangan yang gilang-gilang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan tersebut. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita juga bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita ya sekarang ini misalnya di Palestina, mereka lah yang kemudian strategi yang mereka gunakan benar-benar mereka menggunakan sedemikian rupa contoh dan teladan dari gerakan pasukan kaum muslimin. Rasulullah bersama dengan para sahabat, bersama dengan Rasulullah SAW dan pasukan-pasukan muslim sebelumnya menjadi pelajaran-pelajaran yang istimewa di dalam melawan pasukan Zionis Israel. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada informasi-informasi terkini yang sepertinya mungkin informasinya sudah tidak terlalu banyak ya, sudah berkurang, tetapi kalau kita perhatikan benar, sesungguhnya saudara-saudara kita muslim di sana, terutama pasukan-pasukan muslim yang ada di Palestina, mereka mampu untuk melawan gerakan pasukan Zionis tersebut. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tentu kita tahu ya, kalau masyarakatnya banyak di antara masyarakat yang mungkin kena kezaliman yang dilakukan oleh Zionis tersebut, dan mungkin mohon maaf beberapa orang ya yang berkhianat terhadap perjuangan Palestina, terutama dari orang-orang yang bukan dari pejuang ya di Gaza, yang di luar Gaza, sebagian dari mereka ada sebagian di antaranya yang berkhianat. Nah, mereka yang kemudian banyak sekali mungkin membocorkan informasi dan sebagainya dari pasukan kaum muslimin. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mayoritas dari kaum muslimin termasuk orang-orang yang di Gaza,
kita patut untuk bersedih dan kemudian membela mereka. Namun mereka semuanya memiliki semangat yang luar biasa tinggi, termasuk jumlah pasukannya pun juga luar biasa besar. Dan itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, benar-benar mereka dapatkan pelajaran ini dari perjuangan kaum muslimin bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam perang Mu'tah ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga menjadi pelajaran yang sangat istimewa bagi kita. Tahun ke-8 Hijriah menjelang akhir dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin kemudian memiliki kemenangan-kemenangan yang luar biasa besar di sisi ketika melawan musuh-musuhnya, dan kemudian benar-benar bisa memperluas wilayah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumatil Ula tahun ke-8 Hijriah menjadi sejarah yang sangat istimewa yang ditorehkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mulai membuka wilayah sampai nanti Timur Tengah dan seterusnya, sampai kemudian nanti di masa Umar bin Khattab Al-Aqsa benar-benar kembali kepada wilayah kaum muslimin, bahkan kemudian diserahkan langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut bagi kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran dan mengambil spirit dan semangat perjuangan dari para sahabat Nabi SAW bagi perjuangan kita semuanya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah insyaallah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.